Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardianto Arifudin. Akan berikan materi mata kuliah Filsafat Ilmu Administrasi dan Kemuhammadiyaan. Di mana submaterinya adalah konsep dasar agama, Kemuhammadiyaan, filsafat dan filsafat Kemuhammadiyaan. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk memahami konsep dasar filsafat itu sendiri, kemuhammadiyaan, konsep dasar agama, dan filsafat kemuhammadiyaan. Yang kedua, mengkaji hubungan, bagaimana hubungan filsafat dengan kemuhammadiyaan. Serta yang ketiga adalah menerapkan pemahaman, mengaplikasikan konsep dalam kehidupan modern. Yang pertama adalah konsep dasar agama. Agama adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, yang membawa manusia pada kebahagiaan dunia dan akhirat. Pendapat ini diungkapkan oleh ulama Islam yang bernama Al-Ghazali. Dari sisi lain, agama adalah sistem kepercayaan dan praktik yang berhubungan dengan hal-hal yang sakral, yang menyatukan komunitas moral dalam masyarakat. Pendapat ini dikemukakan oleh sosiolog yang bernama Emil Durkheim. Di dalam Islam itu adalah agama yang paling sempurna. Karena agama berfungsi sebagai pedoman hidup yang mencakup sistem keyakinan, ibadah, dan akhlak, di mana Islam hadir sebagai pondasi utama kehidupan umat manusia. Ada 3 poin dalam Islam mengapa dikatakan sebagai agama yang sempurna. Pertama, sistem keyakinan yang komprehensif, panduan ibadah dan ritual, serta landasan moral dan etika. Poin pertama adalah sistem keyakinan yang komprehensif, yang merupakan pandangan menyeluruh yang mencakup berbagai aspek kehidupan seperti ibadah, etika, sosial, dan bahkan pandangan dunia. Ajaran Islam merupakan salah satu contoh sistem yang keyakinan yang komprehensif karena meliputi seluruh aspek kehidupan dari urusan spiritual hingga kemasyarakatan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Seseorang memiliki pola pikir komprehensif dan mampu menganalisis dan mengevaluasi informasi secara luas dan mendalam. Yang kedua, ibadah dan ritual. Dalam agama Islam, segala perbuatan, ucapan, dan aktivitas lahir batin dilakukan secara penuh kepatuhan dan ketulusan yang ditujukan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mengharap ridho dan pahalanya. Ibadah dalam Islam adalah bentuk ketaatan, ketundukan, dan kepatuhan yang dilakukan seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam bentuk ibadah khusus seperti sholat, zakat, haji, maupun ibadah umum seperti perbuatan baik yang diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya adalah untuk meraih ketakwaan dan keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta sebagai bentuk pengabdian dan rasa syukur kepadanya. Yang ketiga, akhlak. Akhlak adalah perilaku dan tabiat baik yang didasari nilai-nilai agama dan moralitas dan terwujud dalam setiap aspek kehidupan, termasuk hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan Allah, manusia dengan alam semesta. Akhlak ini terbagi jadi 2 poin, yakni akhlak terpuji dan akhlak tercela. Sumber utama adalah untuk akhlak adalah dalam Islam adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Poin yang kedua, konsep dasar kemuhammadiyaan. Dalam kemuhammadiyaan, gerakan Islam modernis adalah
gerakan tajdid yang bertujuan memurnikan akidah dan melakukan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Gerakan modernis Islam yang diprakarsai oleh dalam gerakan kemuhammadiyaan ini adalah respon ideologis umat Islam terhadap tantangan pemikiran dan peradaban Barat yang sangat modern, dengan bertujuan menyelaraskan ajaran Islam dengan nilai-nilai akidah dan tradisi Islam. Gerakan ini muncul sekitar abad 19 yang diprakarsai oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang bertujuan untuk bagaimana berusaha memurnikan Islam dari praktik-praktik non-Islam, mendorong pemahaman yang rasional, dan menginspirasi organisasi keagamaan lainnya, di mana kemudian ini berfokus pada pengembangan bidang pendidikan, kesehatan, sosial untuk mengembangkan kehidupan modern di tengah-tengah masyarakat. Kemudian filsafat. Filsafat berasal dari kata philos dan sophia yang berarti cinta kebijaksanaan, yang merupakan kecintaan pada pengetahuan untuk memahami realitas, keberadaan, dan nilai-nilai kehidupan. Karakteristik utamanya adalah untuk meliputi berpikir radikal, mencari asas-asas fundamental, memburu kebenaran, dan menggunakan akal untuk mencapai kejelasan. Ada tiga aspek dalam filsafat. Yang pertama, ontologi, yang dimana ontologi adalah kajian tentang hakikat realitas dan keberadaan. Yang dimana ontologi adalah cabang filsafat dari bagian ilmu bidang metafisika yang membahas bagaimana hakikat atau esensi dari segala sesuatu yang ada. Yang dimana bidang ini bagaimana berusaha menjawab pertanyaan tentang apa itu ada, kategori-kategori dasar keberadaan, serta sifat dan hubungan realitas. Yang kedua, aksiologi. Aksiologi, aksiologi adalah studi tentang moral dan nilai-nilai kehidupan, yang juga merupakan cabang filsafat yang mempelajari hakikat nilai seperti kebaikan, keindahan, dan kebenaran, serta membahas kegunaan dan manfaat ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia. Yang ketiga, epistemologi. Epistemologi adalah teori tentang pengetahuan dan bagaimana cara memperolehnya. Epistemologi ini adalah bagian dari cabang filsafat itu sendiri yang membahas bagaimana hakikat asal-usul, sifat, sumber, ruang lingkup, dan kebenaran pengetahuan. Cara singkat, epistemologi bertanya tentang bagaimana kita mengetahui apa yang kita ketahui, dan bagaimana memastikan bahwa pengetahuan itu benar. Fungsi-fungsi filsafat ada beberapa. Yang pertama adalah bagaimana alat berpikir kritis menjadikan filsafat mengembangkan kemampuan analis dan evaluasi sebagai dasar ilmu pengetahuan, memberikan landasan metodologis untuk penelitian, sebagai landasan moral dan etika dalam membentuk kerangka nilai dan prinsip hidup. Dan yang terakhir adalah membuka cakrawala berpikir, bagaimana memperluas perspektif dan pemahaman dunia. Kemudian bagaimana hubungan filsafat dan agama? Dari gambar ini dijelaskan bahwa filsafat dan agama adalah sama-sama mencari kebenaran dan makna hidup, tetapi memiliki perbedaan yang mendasar. Sebab agama berbasis wahyu, sedangkan filsafat berbasis rasio. Selanjutnya, masuk pada filsafat dalam kemuhammadiyaan. Yang pertama, ijtihad sebagai metode yang digunakan dalam kemuhammadiyaan.
yang dimana istiadat itu adalah rasionalitas dalam memahami Islam dengan pengerahan tenaga, sumber daya, pikiran secara maksimal yang digunakan oleh ulama-ulama yang kompeten berdasarkan Al-Quran dan Sunnah untuk menjawab persoalan yang tidak memiliki ketentuan secara jelas dalam sumber hukum utama Islam. Yang kedua adalah gerakan tajdid. Gerakan tajdid Muhammadiyah sebagai adalah gerakan pembaharuan Islam yang bersifat pemurnian, bersihkan akidah dan ibadah dari tahayul, bid'ah, dan khurafat. Dan bagaimana memodernisasi dan menyesuaikan pelaksanaan Islam dengan perkembangan zaman di bidang muamalah. Gerakan ini bertujuan agar agar umat Islam dapat berfungsi sebagai petunjuk, pembeda, dan rahmat bagi alam semesta. Ketiga, pengembangan pendidikan dalam kemuhammadiyaan sangat menekankan pengembangan dalam pendidikan dan sains. Sebab dengan berfokus pada integritas nilai-nilai Islam, kemuhammadiyaan dengan ilmu pengetahuan modern untuk menghasilkan generasi Muslim yang unggul dan secara spiritual, intelektual, dan berkarakter. Terakhir, sebagai gerakan modernitas. Untuk menjawab modernitas, bagaimana menghadapi tantangan zaman modern, yang berarti bahwa untuk memberikan respon atau solusi terhadap persoalan dan fenomena yang muncul dari pandangan dari sikap hidup masa kini dengan mempertimbangkan nilai-nilai tradisi dan perkembangan zaman. Selanjutnya, peran filsafat bagi Muhammadiyah. Yang pertama, mendorong pemikiran progresif, yang dimana filsafat membantu Muhammadiyah bersikap dinamis dan rasional dalam menghadapi perkembangan zaman. Yang kedua, sebagai landasan berpikir modern, bagaimana memberikan kerangka metodologis untuk memadukan agama dan kemajuan ilmu pengetahuan. Sinergi antara agama sebagai landasan hidup dan filsafat sebagai alat berpikir kritis menghasilkan gerakan Islam modern yang berkemajuan. Itulah tadi pembahasan untuk sub materi konsep dasar agama kemuhammadiyaan, filsafat, dan filsafat kemuhammadiyaan. Mudah-mudahan apa yang saya bawakan bermanfaat untuk diri saya khususnya dan pada umumnya pada Bapak Ibu sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.